sini kami ingin memperbaiki supaya lebih enak dilihat. Sebelumnya udah ada pengajuan untuk proposal buat tampilannya, jadi itu masih dikerjakan. Kemudian yang kedua yaitu fitur penghapusan atau pembaruan tautan otomatis saat melewati tanggal expire. Jadi nanti teman-teman bisa ngeset tanggal expire-nya. Jadi contohnya misal tautan ini bakalan kehapus setelah tanggal sekian. Nah, jadi teman-teman yang punya event pendaftaran itu bisa langsung remove. Nah, itu akan kami include di sini. Kemudian untuk fitur manajemen tautan untuk setiap pemilik tautan. Nah, sebelumnya kan seluruh tautan kan kami yang kontrol ya. Nah, nanti harapannya selanjutnya itu setiap tautan itu dikontrol oleh setiap yang membuat. Jadi nanti harusnya ada akun. Membuat akun dulu, kemudian kalian baru bisa memanage tautan yang pernah kalian buat sebelumnya. Oh, tidak kelihatan. Yang mana itu? Ini kelihatan kan ya? Halo? Kelihatan, kelihatan Mas Fadil. Ini kira-kira Mas Deva yang nggak kelihatannya yang mana nih? Bisa mikrofonnya bisa disebutin juga nggak apa-apa. Gimana, Mas Deva? Gimana? Atau mungkin bisa dilanjut aja? Dilanjut aja dulu nggak apa-apa. Soalnya ini ada sudah tak record kok. Biar apabila uh, masih ada kendala nanti bisa dilihat recordnya. Oke, siap. Nanti kalau ada pertanyaan langsung taruh di chat aja ya. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke yang terakhir. Tapi sebelum itu saya ingin nunjukin kodenya. Oke. Oh, kok nggak masuk nih? Oh, bentar, aku bentar. Oh, terlalu besar nggak? Udah cukup mungkin? Gimana? Nah, cukup. Nah, database-nya ini yang kita simpan yaitu URL dan URL ini bisa pakai string, bisa pakai teks. Ini sudah codingan tahun 2018 sih, sebenarnya nggak saya ubah. Kemudian untuk custom URL ini relate sama URL ID sama custom URL-nya, jadi hanya menyimpan string dari kedua itu aja. Kemudian yang lainnya itu hanya data statistiknya aja. Untuk statistik setiap tautan tadi. Jadi pada tanggal berapa diakses, nanti kita query dan bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini nah, kemudian untuk controllernya, nah ini mungkin untuk yang localization ya saya tunjukin. Ini bisa kalian lihat di
GitHub sebenarnya. GitHub-nya saya kopikan di chat sebentar lagi. Tadinya agak lambat akses. Nah, ini GitHub-nya kami. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri, bisa explore sendiri isinya bagaimana. Di sini saya cuma menjelaskan setiap code-nya. Jadi misalnya seperti URL shortener ya. Nah, ini dua ini untuk menampilkan indeks saja. Ini sebenarnya yang di development ya, kalian nanti nggak bakalan lihat yang bawah karena yang bawah ini untuk yang baru. Nah, ini nanti dia ngereturn tampilan home tadi yang kalian lihat di awal pertama. Kemudian ini untuk nah, ini sebenarnya udah diintegrasikan sama Laravel, jadi dia pakai key yang ada di .env. Nah, kalian nanti masukkan key-nya di sini. Nah, itu kalian masukkan key-nya di situ. Oh, mana tadi ya? Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada function buat nge-remove unwanted string. Jadi fungsinya itu untuk nge-remove mana tadi ya? S.class. Jadi teman-teman kalau misalnya kelupaan gitu ya masukin link tautan di sini, misal kayak contohnya s.class.org.id/. Nah, jadi kan ini duplikat kan. Nah, itu kalian masukkan ABCD. Nah, ini nanti kan duplikat. Ada duplikat gini. Nah, itu nanti otomatis dia langsung ngambil ABCD. Nah, di sini saya pakai pakai regex untuk menghilangkan itu. Jadi saya parse dulu ke URL, habis itu kemudian dicek apakah ada skemanya apa enggak. Nah, kemudian di remove stringnya, di replace dengan ini. Nah, dari sini kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, aku juga nggak begitu paham ya, ini aku coba-coba dulu sih. Jadi nge-remove awalnya nge-remove HTTP-nya, kemudian nge-remove domainnya, titik, terus nge-remove karakter stripnya, kemudian baru di return. Nah, untuk yang find URL ini untuk mencari duplikasi. Jadi kalau misalnya ada duplikasi, dia bakalan langsung pakai itu gitu loh. Ini yang find URL. Nah, untuk yang find custom URL juga sama. Jadi sebenarnya untuk mendecrypt ini aja sih yang paling penting. Nah, ini untuk fitur untuk nge-random stringnya tadi. Jadi yang kita gunakan yaitu tiga parameter, tiga karakter di belakang, di setelah slash, itu yang kita gunakan. Kita random. Nah, kalau setelah di random ini, nanti dia dibandingkan dengan mana di database itu. Apakah ini udah pernah ada belum gitu hasil randomnya. Kalau udah ada, nanti dia random lagi. Nah, ini kan dia panggil dia load dulu, kemudian dia cek satu persatu. Kalau misalnya masih ya berarti nanti dia for each terus sampai dia nggak nemu yang sama. Nah, untuk ini sebenarnya untuk menambah statistik aja sih. Kecepatan mungkin nanti bisa chat ya. Nah, ini yang sebenarnya sangat panjang, yang sebenarnya pengen saya improve ya kodenya. Jadi ini cukup lumayan panjang di short ini. Yang pertama untuk
dapetin token. Jadi ini sebenarnya dulu itu saya dapetin token ini hanya untuk bandingkan apakah ini lewat API atau lewat halaman web gitu loh. Jadi kalau ada halaman web itu dia pakai token dan untuk melindungi dari CSRF-nya. Nah, kalau misalnya pakai API itu sebenarnya ada open API-nya ini. Jadi kalau nggak ada API-nya nanti dia nol. Kemudian dapetin URL-nya sama custom-nya. Nah, kemudian dicek apakah kosong. Kalau misalnya kosong dia nanti ngecek juga buat ngasih pesan error gitu loh. Kalau misalnya API nggak ada tokennya, jadi nanti respon errornya berupa JSON. Nah, kemudian kalau misalnya dicek dia nggak nemu, maksudnya udah benar-benar random, dia buat baru short URL-nya, kemudian URL-nya dia encrypt sesuai dengan URL tadi. Short URL-nya kemudian di encrypt juga. Nah, ini yang kita function yang kita buat generate random string tadi. Kemudian di encrypt baru dimasukkan di model yang model yang kita bikin tadi. Kemudian baru kita save. Dan setelah itu sih kita setelah itu ini masuk ke URL, cek aja sih, memastikan kalau udah di save. Nah, setelah itu baru kita cek custom URL-nya ada atau tidak gitu. Jadi meskipun teman-teman nggak naruh custom, kalau di yang yaitu berupa random string tadi. Jadi jika itu ada custom URL, nanti yang di return yaitu yang custom URL, tapi tetap mengenerate random string tadi. Nah, ini yang kita remove supaya nanti tidak ada, supaya bersih ya dari titik dan strip. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman mengandung home, login, register, nah itu bakalan di-ignore, jadi bakalan error. Itu sederhana banget. Jadi home, login, dan register, atau mungkin nanti ada ada pet lain yang mungkin dipakai oleh teman-teman di service kali teman-teman, itu nanti bisa ditambahkan di sini untuk di-ignore. Nah, ini nanti untuk nge-return halaman errornya ya. Nah, ini untuk checking, nanti dia ngecek dulu di database ada nggak custom URL yang, kalau ada dia nanti nge-return kalau tautan ini sudah dipakai gitu loh. Kalau tautan ini sudah dipakai, jadi nanti teman-teman harus mengenerate masukkan custom URL ulang gitu, supaya nanti bisa dipakai gitu. Karena kan ini database-nya kan jadi satu, kan nggak mungkin, kan pastinya kan harus unik ya untuk setiap URL kan. Nah, makanya kalau misalnya sudah pernah dipakai oleh orang lain, jadi tidak bisa dipakai lagi gitu. Untuk custom URL itu nggak ada batasan ya, jadi kalau short URL itu ada batasan 3 karakter, kalau custom URL nggak ada batasannya sebenarnya. Nah, ini pesan errornya. Nah, ini untuk hasil return aja. Jadi kalau udah selesai, udah finish semua, membuat semuanya, nanti dia lihat lagi, dia return page-nya, halaman hasilnya gitu. Apakah dia return variabel yang tadi sudah dibikin itu, untuk nanti bisa ditampilkan hasilnya. Nah, kalau misalnya teman pakai API, nanti jadinya kayak gini, jadinya langsung response API. Nah, ini untuk do sort-nya sih. Mungkin ada pertanyaan dari proses pembuatan short link-nya. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Oh, baik, Mas Fadil. Ini udah sesi pertanyaan ya untuk hal ini ya?
sebenarnya lebih ke interaktif aja sih, jadi Baik, baik. biar biar lebih enak gitu. Bagi peserta yang mau bertanya di kami itu silakan, bisa juga di chat kalau tidak eh, ingin lewat mikrofon langsung chat aja. Oh iya Mas Fadil, ini mungkin aku juga ingin tanya tuh, awal-awal tanya. Ya, Untuk custom sendiri itu kira-kira eh, string yang di custom itu harus maksimal berapa nih? customnya itu nggak ada batasan sih selama enggak sih untuk customnya. Kalau untuk sama-sama panjangnya ya untuk buat apa kita memendekkan tautan gitu. Jadi tinggal kita kopas saja dan kasihkan ke orang gitu kan. Nah tujuannya kita kan untuk custom itu sebenarnya masukkan supaya teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk mengingat halaman tautannya. Misal seperti laporan, misalnya kalian menyimpan laporan keuangan di Google Doc ya, itu kan linknya juga lumayan panjang. Nah itu bisa di short link jadi laporan laporan apa, misal laporan keuangan gitu, misal atau eh, laporan pribadi gitu atau laporan kantor gitu. Nah jadi bebas gitu aja. Jadi custom ini tujuannya untuk memudahkan teman-teman buat mengingat. Nah, kalau misalnya teman-teman punya server sendiri dan pengen bikin sendiri, nah itu silakan clone di GitHub kami. Nanti kalian tinggal custom sendiri, tinggal bikin tinggal ngasih domain sendiri. Nah, nanti di situ kalian bisa pakai untuk kalian kepentingan pribadi sendiri atau kepentingan komunitas kalian gitu. Gitu Mas Robi. Baik, baik, Mas Fadil. Terima kasih penjelasannya. Mungkin yang lain untuk peserta yang lain? Berarti lebih keren gitu ya Mas Fadil, istilahnya menggunakan domain sendiri, di belakangnya tautan gitu ya istilahnya. Ya, benar. Jadi tinggal deploy aja di mana, di hosting. Teman-teman ini kan Laravel, jadi sangat banyak hosting yang menyediakan Laravel kan. Untuk PHP ya, untuk PHP sangat banyak. Jadi tinggal di-upload aja, kemudian udah tinggal setting database, tinggal bikin migrationnya, udah teman-teman tinggal pakai. Nah, untuk masalah kendala, misal ada error, nah itu teman-teman juga bisa bantu untuk report ke kami, nanti kami bisa perbaiki. Atau kalau misalnya teman-teman eh, punya solusinya, kalian bisa bikin di issue di GitHub. Nah, nanti dari situ kalian bisa jelaskan secara rinci masalahnya bagaimana, terus solusinya kira-kira seperti apa kalau misalnya teman-teman punya solusi. Kalau misalnya punya pertanyaan juga bisa lewat sana, lewat isu, misal ada kendala Mas ini tidak bisa pakai buat link ini, atau algoritmanya ada yang salah atau error gitu. Tiba-tiba muncul error padahal saya pakai normal-normal aja gitu Pak. Misal seperti itu, nanti bisa dilaporkan di GitHub isu. GitHub. Nah, ini ada di sini ya. Oh. Ini teman-teman ada yang ditanyakan. Kalau bingung juga mungkin bisa tanya juga ya. Jadi di sini juga
sebuah forum, jadi bisa komunikasi dua arah. Wah, ini koneksinya ya. Nah, ini bisa bikin isu di sini. Kalian bisa jelaskan masalahnya apa, kemudian bisa dijelaskan di komen sini. Nanti dari kelas nanti bakalan ada yang respon dan bantu untuk ngasih solusinya. Kalau misalnya kalian sudah punya solusinya, kalian bisa fork repository-nya, kemudian bisa bikin pull request ke sini supaya nanti bisa kami review lagi kodenya. Mas Fadil ini cuma sharing aja nih ya Mas Fadil. Biasanya kan kemudahannya tautan ini kan beberapa yang saya tahu itu banyak sebenarnya. Salah satunya itu biasanya kan mencetak kartu nama. Nah, kartu nama itu kan identitas suatu eh, usahanya baik servis atau jasa gitu kan. Barang maksudnya Ya, barang atau jasa itu. Kan kebanyakan itu kan kartu nama hanya kecil dan itu pun membutuhkan font yang cukup sedikit gitu. Jadi kan dengan domain brandnya sendiri ditambah dengan uh, tautan ke perusahaannya atau e-commerce-nya itu bisa dengan kayak gini ya. Gitu ya. ya benar. Jadi nanti bisa bikin branding sendiri untuk tautannya. Karena kan ini lisensinya terbuka ya, sumber terbuka. Jadi bisa bisa kalian clone juga bisa karena ini saya ngasih lisensinya juga MIT jadi bebas. Kalian bisa copy, bisa ubah, bisa rebranding. Tapi kalau di MIT itu tidak ada garansi dari kami. Jadi nanti mungkin apa? Mungkin caranya kami untuk bantu teman-teman yaitu eh, teman-teman bisa report ke kami, nanti kami bantu untuk mendevelop ulang atau misalnya memperbaiki masalahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita working, jadi kita kolaborasi gitu ya. Jadi Dan seperti itu. menurut saya sih ini udah cukup uang. Soalnya kenapa mas? Soalnya dari eh, di situs-situs lain ini kan ada yang berbayar. Dalam arti yang berbayar Ya itu benar. ya kan custom. Nah, yang free-nya itu dia random. Jadi kalau yang di kelas ini kan udah eh, bisa custom lah istilahnya dan custom pun itu free gitu. Ah, ya kalau kalau dari yang lain sih banyak ada yang berbayar, ada yang juga yang ada iklannya ya. Kalau kalau di milik kami itu nggak ada iklan. Jadi ini bersih dari iklan. Jadi meskipun nanti di redirect-nya, ini saya coba Facebook ya. Soalnya ada yang iseng bikin memendekkan facebook.com di sini gitu. Nah, ini nanti langsung membuka. Nah, itu tadi nggak ada iklannya. Kalau internetnya teman-teman cepet, aduh ini masih buka aku nih. Kalau internetnya cepet, teman-teman mungkin nggak sempat melihat redirect tadi. Kalau internetnya cepet ya. Mungkin kalau di saya agak terlalu lambat. Nah, mungkin nggak melihat, nah ini, nggak akan ngeliat ini. Apa? Ah, nggak bisa di stop lagi. Nggak akan ngelihat tampilan redirectnya. Nah, itu bisa diatur juga. Mungkin mau masang iklan, mungkin teman-teman mau bikin service yang berbayar dari ini juga silahkan.
Jadi nanti mungkin mau ditambah iklan, jadi nanti dikasih delay di redirect-nya itu boleh banget. Tapi tetap karena di sini MIT, jadi kalau ada kendala itu nggak bisa menuntut kami untuk masalah mas ini error mas gitu. Nah itu nggak bisa, jadi kita kolaborasi aja. Jadi untuk misalnya ada masalah nanti bisa report ke kami, nanti kami perbaiki. Nah teman-teman yang udah forking bisa uh, apa pull request lagi ke repository-nya teman-teman buat update-nya. Nah itu aja. Mungkin Mas, udah. mau tanya nih. Oke. Ini Andika. Nah, kan banyak tuh service yang lain yang sejenis ini. Nah, selain terkait dengan tadi ya bebas iklan tuh, kalau misalkan bebas iklan sama misalkan tadi kalau sempat disampaikan juga bisa keren ya mungkin, atau tadi kalau nggak salah dengar saya tadi sempat dengerin seperti itu. Nah, selain itu apalagi ya benefitnya kalau misalkan kita punya pemendek tautan sendiri itu yang ya mungkin seperti itu. Atau yang spesifiknya gini deh. Yang bedanya sama yang sekarang lagi dibahas ini sama yang lain tuh ada di mana lagi selain bebas iklan dan sejenisnya tadi. Itu aja sih Mas, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi benefitnya selain dari itu tadi ya, selain itu tadi kalian apa teman-teman itu bisa bikin subdomain atau domain yang nggak public ya, yang nggak diketahui oleh orang banyak. Jadi teman-teman juga bisa mensecure tautan teman-teman sendiri gitu loh. Jadi itu tautan itu nggak disebarkan, jadi itu untuk keperluan pribadi teman-teman itu bisa. Jadi nanti kan kalau selama ini kan misal kita pakai tautan yang public seperti s.class.org.id ini ya, itu kan terlacak kan tautan ini itu berapa kali request, tapi hanya itu aja. Jadi hanya berapa kali request dan itu kapan gitu. Nah, jadi hanya itu aja yang di tracking sama tautan ini. Jadi aduh ada yang ganggu nih. Oh, oke. Jadi Nah seperti itu. Jadi nanti bisa bikin domain yang nggak diketahui secara publik gitu. oke, siap-siap. Terima kasih kalau gitu Mas Bisa informasinya. bikin domain yang tersembunyi lah istilahnya ya. Untuk keperluan pribadi contohnya. Atau misal yang hanya ada di dalam perusahaan gitu. Itu bisa. Jadi tanpa perlu request ke internet, misal punya internal network juga bisa. Tinggal atur DNS-nya aja sih. Kayak begitu Mas Andika. Baik, cukup menjawab Mas. Terima kasih. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya ke gimana caranya dia untuk mencari ya. Kalau mencari ini lebih simpel lagi, seperti yang tadi di di flowchart-nya. Jadi dia mencari berdasarkan custom URL. Kalau misalnya custom URL-nya ada, kalau misalnya nggak ada, dia bakalan mencari di random string yang tadi gitu. Jadi sebenarnya dia ngeloop dulu, ngeloop di sort URL, ada nggak gitu. Terus dibandingkan lagi. Nah, ini agak rumit sih menjelaskan ini. Aku juga udah mulai lupa nih. Yang jelas kita mencari dulu di mana di custom URL kan kita nanti kan kalau pada saat kita masukin di mana di address bar itu kan nanti campur ya. Nggak ada bedanya antara punya teman-teman sama customnya kan. Nah, itu gimana cara bedakannya sih? Nah, itu pertama kita lihat, kita working dulu di custom URL, kita cari dulu di custom URL apakah ada link dengan yang sama dengan seperti itu. Kemudian setelah kalau nggak ada nanti baru dicek di sort URL. Nah, kalau di sort URL ada, baru kemudian itu yang diambil jadi tautannya yang diambil.
tautan utamanya yang diambil kemudian di decrypt untuk di redirect tadi. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, ini untuk statistik aja. Jadi kami nggak mencatat di sini, nggak mencatat IP dan sembarang-sembarangnya nggak. Jadi cuman mencatat berapa kali diakses saja. Nah, ini berguna misal teman-teman punya acara ya. Nah, pengen tahu berapa kali sih tautan ini diakses gitu loh. Itu bisa. Nanti bisa dilihat tuh ada grafiknya, ada grafik seperti tadi yang di halaman utama, tapi khusus untuk tautan tersebut. Jadi ada jamnya, ada jam, ada harinya. Bisa lihat berdasarkan jam, bisa lihat berdasarkan hari. Nah, ini bisa lihat di halaman adminnya ya. Nah, ini untuk bedakan web sama API aja sih. Nah, sebenarnya masih banyak yang perlu diimprove di bagian backend ini terutama. Dan cuman kami masih berusaha untuk developnya. Nah, itu harapannya nanti dengan adanya acara ini nanti teman-teman juga bisa bantu kami untuk mendevelop pemindai tautan yang lebih bagus lagi sesuai dengan planningnya kita tadi ya. Mana ini? Nah, ini. Jadi nanti kedepannya nanti ada kayak expire. Jadi kapan link tersebut bisa expire dan juga manajemen tautan untuk setiap pemilik. Jadi bukan kami yang kontrol lagi untuk setiap tautan. Jadi nanti teman-teman sendiri yang kontrol. Nah, itu 3 fitur yang jadi planning utama di tahun ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Atau mungkin ada pertanyaan kenapa nggak pakai yang kayak Node.js atau gimana gitu, kenapa pakai Laravel gitu ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan itu, mungkin teman-teman udah tahu kenapa. Oh, Mas Fadil, kalau pertanyaan seperti itu saya nggak tahu, Mas. Itu gimana, Mas? Boleh dijelasin, Mas? Oke. Jadi kenapa kita pakai PHP ya? Kenapa kita pakai Laravel ya? Jadi alasan utamanya yaitu supaya mudah aja sih, karena kebanyakan orang itu terbiasa menggunakan PHP untuk di web ya, Jadi biasanya orang-orang itu belajar dari PHP dulu, kemudian baru merembet ke bahasa programan lain. Nah, kebetulan juga di internal kami di kelas itu juga udah sangat terbiasa dengan Laravel sebelumnya. Jadi di kuliah juga kita pakai Laravel, di proyek lain kita juga pakai Laravel. Nah, jadi itulah kenapa kita pakai Laravel, karena yang pertama sampai sekarang pun disupport gitu loh. Dan untuk dari beberapa kode karena ada yang deprecated juga gitu loh. Nah, jadi itu tantangan juga sebenarnya. Tapi karena ini juga udah production, jadi ya mau nggak mau kita harus ngelakuin demi untuk menjaga aplikasi dan layanan kami itu tadi. Dan juga nanti untuk teman-teman yang udah tahu PHP juga kan bisa bantu juga untuk membantu develop ini. Kalau misalnya nih pakai bahasa yang biasanya yang saya pakai sehari-hari, contohnya seperti Golang atau misalnya Scala. Nah, itu kan sangat nggak mungkin kan. Nanti teman-teman malah bingung gitu. Wah, ini gimana caranya? Saya belum pernah pakai Scala dan pakai Golang gitu. Nah, makanya itu kita pakai Laravel dan PHP. Karena dari sisi Laravel juga mudah. Kita juga udah nggak mikirin model. Kita cuma tinggal fokus di data flow-nya aja gitu. Begitu Mas Robi. Ini juga aku
simak tadi itu ada analisisnya tentang kapan ini grafik ya istilahnya, grafik kapan ini Iya, diklik, grafiknya. berapa berapa banyak diklik gitu kan. Kalau Iya, ditarik garis lurus itu berarti eh, kesibukan person atau behaviornya orang-orang itu, misal misal buka e-commerce gitu. Ada jam-jam iya, tertentu eh, dan behavior tiap-tiap kalangan. Dalam arti kalangan kan ada anak sekolah, kantor, atau bahkan ojol sekalipun kan gitu. Dari tautan itu juga bisa dilihat begitu kan ya, behaviornya ini eh, iya benar. kayak gimana, jam berapa, aktifnya jam berapa. Jadi kan kalau di garis menurut, oh ini ramenya untuk e-commerce sendiri atau kita harus publish katalog istilahnya, katalog itu di jam segini biar orang-orang update istilahnya ya, biar tahu updateannya itu mengena ke sasaran dengan tautan ini ya mas. Iya. Jadi ini aku kasih contoh aja ya nih ya, yang oh ini kosong ini. Bentar sebentar. Hmm, apa ya Facebook? Jadi oh ini kosong semua. Nah ini contohnya. Aduh, betul banget. Nah ini contohnya untuk setiap tautan ya. Jadi misal total diaksesnya berapa. Nah ini ada keterangannya, jumlah requestnya berapa. Nah ini juga ada tautan pendeknya dan tautan customnya. Terakhir diperbarui kapan. Nah itu nanti detail linknya seperti ini. Ini yang contoh yang Facebook ya. Nah, itu bisa dilihat di halaman adminnya. Nah itu contoh untuk yang custom URL. Nah, dan untuk yang tautan pendek pun sama. Cuman nanti nggak muncul tautan custom. Jadi hanya bedanya nanti kalau yang itu yang tautan custom berapa kali ini yang ini diakses. Kalau yang tautan pendek, kalau yang detail tautan pendek itu yang berapa kali 5 SP ini diakses gitu. Jadi udah sendiri-sendiri sih. Iya udah terima kasih mas tadi untuk paparan yang tadi udah details yang tadi mengenai behavior grafik lah. Kurang besar suaranya Mas Robi. Iya, halo, udah jelas atau gimana? Ya, Iya. Jadi terima kasih untuk yang tadi jadi paparkan itu eh, grafik yang menyatakan behavior dari eh, pengguna usernya saat diklik, jam berapa, tanggalnya pun tahu gitu, sampai sedetail itu juga. ya, Jadi seorang e-commerce itu juga harus mengerti tentang hal kayak gini gitu. Dan eh, baik juga di perusahaan pun sama sebenarnya, juga mengetahui iya, gimana sih behavior user-user, kayak gimana caranya ya, mungkin dari analisa yang tadi itu yang dipaparkan ini juga keren sih menurut aku. oke, Mungkin dari siap. peserta yang lain yang mungkin mau ditanyakan, baik dari eh, pertanyaan bug atau buat pertanyaan gitu, ini harus gimana, harus kayak apa, dimulainya gimana, tidak masalah, kita sharing aja di sini, bener ya Nah, Mas? kita sharing aja. Kalau misalnya nanti ada kendala juga misal di luar dari acara ini, teman-teman juga bisa kontak aku di mana tadi kontak. Nah, teman-teman bisa kontak aku di Facebook atau email, Telegram, sama atau LinkedIn, mungkin atau kalau nggak ada ya, nggak ada chattingnya. Tapi bisa kontak aku di Telegram itu.
Facebook sama email. Itu aja sih. Nah, mungkin nanti bisa nanti slide-nya nanti kita bagikan. Nah, kemudian gimana sih cara kontribusinya di project ini? Cara kontribusinya jadi sebenarnya tadi udah disebutkan duluan ya. Jadi teman-teman bisa ngunjungin GitHub-nya, nanti bisa bisa langsung forking atau langsung clone terus teman-teman develop sendiri, atau misalnya nggak tahu cara cara bikin kode, misalnya nggak tahu ngoding, itu nanti cukup di deploy atau di deploy sendiri, minta tolong misalnya kami atau teman-teman. Nah, nanti bisa minta tolong untuk di deploy. Nah, nanti coba dipakai sendiri, terus kemudian kalau misalnya ada masalah di tampilan, ada masalah apa, nah itu bisa report ke kami. Itu nanti itu juga sebagai bentuk kontribusi sebenarnya dari teman-teman. Jadi selain dari coding, selain dari masalah, itu juga mungkin ada yang punya ide buat, Mas, fitur ini, nambahin fitur ini. Nah, itu juga bisa kasih tahu ke kami gitu. Nah, kami juga sangat terbuka untuk itu. Nanti bisa kami review, kemudian kami bisa coba untuk mewujudkan itu. Nah, kemudian untuk kontribusi lagi, sebenarnya misal nih teman-teman juga jago desain, tapi nggak jago ngoding, itu juga bisa bikin desainnya itu lewat, misalnya entah itu lewat Inkscape atau misalnya gambar-gambar biasa pakai tangan gitu mungkin. Nah, itu juga bisa juga sebagai bentuk caranya teman-teman kontribusi ke kami, atau seperti misalnya yang lain ya. Sebenarnya kami juga udah pernah posting, jadi kami juga buka open donation. Donasi juga bisa berupa perangkat keras atau komputer atau server. Misal teman-teman punya komputer nggak kepake, atau misalnya ada hard disk nggak kepake, atau misalnya power supply nggak kepake, itu bisa didonasikan ke kami untuk kami pakai untuk sebagai untuk bisa membuat layanan ini tuh juga tetap hidup gitu loh. Karena sebelumnya kami juga sempat ngalami masalah, yaitu hard disk tiba-tiba rusak. Jadi untung ada beberapa backup sih, ada backupnya, jadi bisa kami restore gitu. Nah, jadi selain dari perangkat keras juga teman-teman juga bisa nyumbang dengan uang, yaitu minimal 20.000. Nanti bisa kontak ke Mas Robi Yasin, itu sudah ada nomornya. Juga bisa kunjungi ke Instagram kami kalau misalnya teman-teman mau nyari poster ini. Nah, juga bisa catat juga rekeningnya. Nah, nanti setelah transfer nanti bisa kontak Mas Robi buat buat konfirmasi. Nah, mungkin cukup dari saya karena sekarang saya berada di kampus, jadi nggak terlalu banyak nggak bisa sampai lama. Jadi mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab bebas. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai di sini, bisa mengakhiri. Nah, nanti bisa kita lanjut di obrolan selanjutnya, mungkin entah lewat chat atau lewat Facebook. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin bisa dibuka untuk sesi tanya jawabnya, Mas Robi. Oh iya, terima kasih Mas Adil atas paparan yang udah dijelaskan mengenai fasilitas pemendekan tautan. Oh iya, untuk open donasi ini saya informasikan kembali bahwa yang minat bagi peserta untuk sertifikat itu uang yang dana yang nanti didonasikan ke kami sebesar yang 20.000 sesuai banner yang udah ada di slide berikut. Nanti kami buatkan sertifikat bagi peserta yang request begitu. Setelah donasi 20.000 kami nanti buatkan begitu. Untuk peserta yang baru hadir pas jam terakhir ini, jangan khawatir, ini juga ada recordnya. Mungkin nanti kami informasikan kembali via
email lah untuk recapnya gitu. Mungkin kalau memang ada tambahan lagi untuk pertanyaan mengenai gimana secara kontribusi, meskipun meskipun tidak mahir dalam teknikal, bisa juga ke desain seperti yang dijelaskan oleh Mas Fadil tadi. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk tentang acara saat ini? Baik, kalau memang tidak ada, kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banget Mas Robi, terima kasih teman-teman, terima kasih kelas.